warahmatullahi wabarakatuh. Bumbu masak dicampur daun salam. Masakan disaji lalu dibagi-bagi. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Ini termasuk istri saya ya. Kalau istri saya nggak jawab salam berarti memberikan kesempatan saya kawin lagi. Semangat ya Bu ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar supaya diridhoi oleh Allah, karena Allah lebih menyukai sesuatu yang bersifat ganjil, maka baru 2 kali agar supaya bisa menjadi ganjil 1 kali lagi ya Pak ya. Semoga yang menjawab salam dengan suara yang keras hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin. Si ngomong amin banter ya ke hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun irdaillahi wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa hadratal mukarramin wal muhtaramin, sadatana al-a'izza wal ajilla, ashabul fadilah, para alim, para kiai, para masyayikh, para guru ngaji, para imam masjid, imam syuro yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan yang mulia ini Al-Mukarram Ustaz Baidawi, Al-Mukarram Ustaz Kirna Mujtaba. Jenengan tepang buat teman. Kirna Mujtaba tepang. Wondo. Al-Mukarram Ustaz Rahmatullah Zanzami, Al-Mukarram Ustaz Sutikno, dan beberapa kiai serta satid yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus niki khususon sederek kula gambrengane Ustaz Isra Mi'raj. Sing niki wau tawasul, mugi-mugi tawasule dumugi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pangemban panembating projo ingkang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, wabil khusus hadir wonten majelis mriki Mbah Wasijo selaku sesepuh.
Punten Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RW, Ketua RT, para hadirin wal hadirat, wabil khusus warga BTN Kubutama asli, serta tamu undangan, wabil khusus sahibul majlis mubarak. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Mas Febri Sidel, Mas Febri Catur dan Bawan beserta keluarga dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini adalah merupakan ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara status, kalau kita memandang ibadah secara status, ada ibadah yang mahdhah dan ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu ibadah yang seperti apa? Bu, silakan dicatat. Ini buat oleh-oleh pengajian maulid malam hari ini. Bawa pulpen apa tidak? Buatan bapak-bapak pulpen itu dibawa. Kewajiban secara status itu ada dua macam. Yang pertama adalah wajib secara mahdhah, ibadah yang secara mahdhah, dan yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu adalah ibadah yang murni hubungan manusia dengan Tuhannya, maka bisa disebut sebagai ibadah secara vertikal. Yang kedua adalah ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang nilainya diambil dari hubungan antara sesama manusia. Maka pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini adalah merupakan ibadah yang ghairu mahdhah, di mana ibadah yang kita lakukan ada hubungannya dengan sesama manusia, dan ini harus dilakukan karena diakui atau tidak kita adalah merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Kita harus berinteraksi, kita harus bersosialisasi, kita harus bermuasyarah. Kulo panjenengan kudu serawung, kita semua harus tetap berkumpul, karena mangan orang mangan sih penting kumpul. Orang yang sering berkumpul fa insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Karena apa? Sudah secara otomatis mereka melakukan ibadah yang ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang hubungannya sesama manusia, atau dengan istilah lain ibadah yang secara horizontal. Nah, ini tidak bisa dihindarkan, karena tidak mau atau tidak mau kita hidup ini harus melalui dua jalur. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Betul? Yang hablum minallah adalah di mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban yang bersifat prerogatif. Sedangkan hubungan antar sesama manusia ini adalah kewajiban kita antar sesama manusia. Maka dari itu Rasulullah pernah bersabda, memberikan wasiat dan nasihat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang tidak lain menantu beliau, sahabat yang paling alim di antara sahabat-sahabat yang lain. Saking alimnya Sayyidina Ali, Rasulullah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku, kata Rasulullah, adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Lalu apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Ya Ali, idza madha al-mu'min arba'ina sabahan wa lam yujalisul ulama qasa qalbuhu wa jasirul kaba'ir li'anna al-ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, jika ada seorang mukmin
yang lewat dari 40 hari tidak berkumpul dengan para ulama, maka akibatnya hatinya akan menjadi keras dan punya peluang untuk melakukan dosa besar. Naudzubillah min. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang merealisasikan dawuh dari baginda Nabi Muhammad SAW sebelum 40 hari. Paling tidak kita berkumpul, ada yasinan, ada tahlilan, ada segala macam perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, ada bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya. Yang jelas perkumpulan ini adalah menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan terhadap orang lain. Maka orang yang tidak berkumpul, Pak, mohon maaf, jika ada orang yang mungkin jarang berkumpul dengan kita, mungkin jarang berkumpul dengan orang lain, sudah pasti hatinya akan menjadi keras. Kalau orang itu hatinya keras, maka nasihat apapun tidak akan bisa masuk. Meskipun masuk ke telinga kanan, maka akan keluar telinga kiri. Apa akibatnya kalau orang itu sudah keras hatinya? Akibatnya adalah menyalahkan kepada orang lain. Wong niku disalah-salah ke kabeh. Maulidan bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur syirik, kenduren bid'ah, disalahkan kabeh. Karena sudah pasti orang itu adalah orang yang keras hatinya, maka nasihat yang baik pun tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Wajah surul kabair, dan punya peluang melakukan dosa besar. Karena apa? Tidak ada orang yang mungkin memberikan nasihat, tidak ada orang yang mengarahkan, karena hidupnya tidak pernah berkumpul dengan orang lain. Maka kita usahakan selalu rukun, gotong royong, kerja bakti, kita bersosialisasi, bermasyarakat, ini diutamakan. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tapi di monggo seumpama ada orang yang pengen hidupnya sendiri, punya prinsip saya mau hidup sendiri, silahkan. Nanti kalau mati sendiri, kalau ngubur sendiri, kalau berjalan ke kuburan jalan sendiri, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Maka kerukunan ini perlu kita jaga. Karena mau tidak mau, kita harus berhubungan dengan sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini adalah perkumpulan yang nantinya membawa berkah. Berkah dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan harapan kita tidak hanya pada malam hari ini saja kita berkumpul, nantinya akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Allahumma amin. Maka insya Allah orang yang sering kumpul niku ada peluang besar masuk surga, Pak. Karena masuk surga itu bersama-sama. Masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Kita ketika masuk surga itu secara bareng-bareng. Orang utama asri nanti masuk surganya sama-sama, dipimpin oleh Kiai Wondo. Maka tadi saya disebut Kiai, mohon maaf Ustaz Zami, Pak RT, janganlah saya disebut Kiai. Karena kalau Kiai itu biasanya istrinya dua, Pak. Saya baru satu, malu lah kalau disebut Kiai, ya Pak ya. Ya mohon maaf lah, mudah-mudahan istri saya pun dengar. Kalau sama istri saya biasa guyon, Pak. Makanya alhamdulillah orang yang suka guyon tapi guyon yang positif itu insya Allah akan lebih awet muda. Orang yang sering nyanyi insya Allah akan lebih muda. Orang yang sering membaca sholawat selalu bergembira, maka Pak insya Allah akan terlihat lebih muda. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya kalau umur saya hampir setengah abad, tapi kelihatannya seperti baru lulus SMA tahun kemarin. Tidak cowok itu. Saya
Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kehibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, khususnya masyarakat Rasul Jaya satu pada umumnya, diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan nantinya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya robbal. Bapak Ibu, nuwun sewu, kula niki ternyata tasih waktu, Pak. Sudah setengah bulan lamanya batu tidak sembuh-sembuh. Tapi bukan karena merokok ya Pak ya. Sebab merokok itu tidak menyebabkan batu. Namun nyatanya bayi yang belum merokok juga. Monggo Pak, nampami pada ngeses monggo. Silakan kalau yang mau ada merokok. Karena ini kita melaksanakan kewajiban juga. Kewajiban ada yang sifatnya muqayyad, ada yang sifatnya ghairu muqayyad. Kalau tadi kewajiban yang statusnya mahdhah dan statusnya ghairu mahdhah, sekarang ada kewajiban yang sifatnya muqayyad dan ghairu muqayyad. Yang muqayyad itu seperti sholat, ada syarat dan ketentuan khusus. Yang tidak muqayyad seperti ibadah ngaji pada malam hari ini wajib, tapi tidak terikat dengan syarat dan ketentuan yang pasti. Makanya silahkan panjenengan ngaji sambil merokok pun boleh, sambil makan kue pun boleh, sambil makan nasi pun boleh, sambil selonjor pun boten napa-napa, sambil duduk-duduk santai pun boten napa-napa, tidur pun tidak masalah. Oke. Kalau ngaji sama saya mau tidur tidak masalah. Karena apa? Orang yang datang ke majelis ilmu itu ibarat orang yang mendatangi pertamanan surga. Karena Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka dia akan dipermudah masuk ke dalam surga. Artinya apa? Dia sudah masuk ke dalam pertamanan surga. Pertamanan surga itu nikmatnya luar biasa, Bu. Bu, kepengen masuk surga enggak? Kepengen nopo, kepengen banget, pengen tahu kuncinya, pengen tahu, dengarkan baik-baik. Selamat datang Bapak Haji Sukono. Ibu-ibu kalau kepengen masuk surga gampang caranya. Jangan mudah marah kepada suami. Bisa? Bisa? Bangsa hari langsung mantap. Ini mungkin salah satu korban di Indonesia. Bu, nuhun saya. Bolehlah sampean itu marah dengan suami, tapi harus ada sebab-sebab yang pasti. Jangan tiba-tiba langsung marah. Jangan. Kalau istri-istri itu sering marah sama suami, suka gendak sama suami, maka akibatnya jumlah janda akan semakin banyak daripada budak. Betul Pak? Karena apa? Ada suami-suami gendak sama istrinya, yo mati gas akhirnya. Lebih cepat mati karena apa? Mendapat gertakan dari istri. Betul lah Pak? Bapak-bapak juga harus tahu ini Pak. Nuhun sewu Bu, kalau saya bilang nanti sampai setuju apa tidak ya kira-kira? Nyuci piring itu tanggung jawab suami loh Bu, setuju nggak? Dengarkan Bapak, dengarkan yang baik-baik. Nyuci piring, bersih-bersih rumah, ngepel lantai, cuci baju, nyapu, urusan rumah tangga adalah tanggung jawab suami kalau memang betul-betul mau mengikuti syariat Islam yang ada. Bapak-bapak mungkin tidak percaya, tapi ini harus saya sampaikan Pak. Jenengan mau terima atau tidak, harus saya sampaikan bahwa semua kebutuhan rumah tangga adalah tanggung jawab suami. Tugasnya istri cuma dua Bu. Yang pertama taat sama Allah, dan yang kedua taat sama suami. Jadi kalau ada istri yang sudah taat sama suami, suami suruh nyuci, dia nyuci. Betul. Betul. Wis seneng malah.
Loh, karena istri yang taat sama suami itu apapun perintah suami maka harus dituruti. Digambarkan oleh Rasulullah, ketaatan seorang istri terhadap suami ibarat ketika ada suami istri naik onta bersama-sama, kemudian sang suami pada saat itu minta jatah, maka saat itulah harus dilakukan. Itu gambaran ketaatan seorang istri terhadap suami. Maka apapun bentuk suami panjenengan, umpama nih umpama jenengan kalau bojone numpak motor nggih, lah kok bojone njaluk jatah, ya saat itulah harus dilakukan. Loh, saya umpama kalau ngedalakan hadis mungkin sampai tidak percaya. Saya pakai bahasa secara saya analogikan bagaimana caranya sampai biar paham. Itulah ketaatan seorang istri kepada suami. Siapapun suami panjenengan, bentuknya bagaimanapun itu suami panjenengan, jahat atau tidak itu suami panjenengan, tugas seorang istri adalah berbakti. Maka jika panjenengan ingin jadi istri yang solihah, tirulah seorang perempuan yang solihah yang bernama Asiyah. Siapa dia? Adalah istri dari Raja Fir'aun. Semua orang tahu kalau Fir'aun itu adalah seorang raja yang jahat. Tapi sejahat apapun Fir'aun, Asiyah tetap berbakti kepada suami. Maka disebutkan dalam Al-Quran ada dua perempuan yang solihah. Yang pertama adalah Asiyah imra'atu Fir'aun, yang kedua adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Selain dua perempuan itu tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka ibu-ibu khususnya warga Kubuta Maas ini, kalau pengen jadi wanita yang solihah, dengar nggak? Taatlah sama suami. Siapapun suami panjenengan, bagaimanapun bentuk dan kelakuan suami panjenengan, tugas panjenengan harus berbakti. Siap? Siap? Nah, rumah lo pak. Ini mumpung kumpul kabeh. Dadi nek ngaji kumpul kabeh niku kepenak, Pak. Umpama ngaji bapak-bapak to, niku angel nek oleh ngomongin. Kalau suami istri datang gampang. Nanti ketika ada hal-hal yang mungkin berseberangan di rumah tangga, suami bisa mengingatkan kepada istri, ayo kemarin Pak Ustadz ngomong apa? Kan gitu. Istri pun sama, ayo kemarin sampai ngajinya turu apa ora? Tapi kalau ngajinya sendiri-sendiri ini susah. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa barokah bagi kehidupan kita. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki terakhir dalam bulan Rabiul Awal. Maulid itu tidak harus di Rabiul Awal. Memang kelahiran baginda Rasulullah itu ada di bulan Rabiul Awal. Tapi untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah itu tidak harus pada bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena yang kita peringati adalah orang yang sangat luar biasa. Orang yang bisa menjadi panutan dalam kehidupan kita, yang mampu memberikan suri tauladan yang baik. Siapapun orang akan terkesima ketika melihat akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan pernah kenal Kanjeng Nabi Muhammad apa tidak? Pernah ketemu apa tidak? Bapak-bapak juga pernah ketemu? Jadi 14 abad lamanya kita berpisah dengan Rasulullah. Kita belum pernah berjumpa seperti apa wajah Rasulullah. Tapi kenapa pada malam hari ini kita membuktikan cinta kita kepada baginda Rasul yang dikemas dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu tandanya kula panjenengan masih punya keimanan yang kokoh di dalam hati, percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Padahal kita belum pernah berjumpa sama sekali. Kalau tidak ada keimanan di dalam hati kita, kita tidak mungkin memperingati Maulid Nabi. Makanya jika ada orang bilang buat apa Maulid,
Wong yang diperingati itu manusia biasa. Jangan salah. Nabi Muhammad ini manusia luar biasa. Kalau kita semuanya lahir dari jalan yang sama, Kanjeng Nabi Muhammad lahir tidak melalui jalan yang sama. Maka Rasulullah lahir langsung dalam keadaan suci. Rasulullah lahir langsung dihitan. Rasulullah lahir langsung memakai celak di kedua mata yang indah beliau. Beda dengan kita. Maka jangan samakan Nabi Muhammad dengan Muhammad di PTN ini. Ada namanya Muhammad di PTN ini, ada. Tapi kan tidak sama dengan Muhammad Rasulullah. Apa profesi Muhammad di PTN ini, Mas? Nah, Muhammad saja tadi. Tidak sama dengan Rasulullah. Meskipun namanya Muhammad, tapi derajatnya berbeda. Sama-sama tanahnya, tanah yang di tepi jalan dengan tanah yang masuk ke TR, masuk ke patok akan berbeda harganya. Iya. Jangan disamakan dengan Nabi Muhammad. Wong jenengan sama saya kali kula mau lulus bedo. Jangan jauh-jauh lah menyamakan dengan Nabi Muhammad. Jenengan kali kula mun bedo. Jenengan oleh apa oleh aku gelas lah. Larutan penyegaran. Sak botole darani. Betul. Makanya kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Ini berarti kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya baginda Rasulullah yang merubah zaman jahiliyah sampai kepada zaman madani yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah sampai saat ini perempuan masih terjaga. Kaum wanita masih tinggi emansipasinya. Derajatnya semakin tinggi, harganya semakin mahal. Betul, Bu? Kalau tidak dilahirkan Rasulullah, tidak akan pernah ada kita, Pak, di sini, Pak. Ibu-ibu tidak akan pernah ada. Kita pun tidak akan pernah ada. Rasulullah lahir merubah zaman jahiliyah. Yang pada waktu itu setiap ada bayi perempuan yang lahir dibunuh. Ada bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup, seolah-olah perempuan pada saat itu tidak ada harganya. Tapi berkat lahirnya Nabi Muhammad, zaman jahiliyah dirubah sampai pada akhirnya wanita adalah makhluk yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan macam-macam sama istri panjenengan, Pak. Gak usah macam-macam. Makanya kalau ada suami yang istrinya cerewet itu, saya doakan mudah-mudahan siksaannya dikurangi di akhirat. Sebab sudah sering disiksa istrinya di dunia. Jangan macam-macam dengan perempuan. Karena apa? Perempuan ini adalah orang yang paling kuat di dunia. Sehingga Rasulullah pun sampai bersabda, An-nisa'u imadul bilad, perempuan adalah tiangnya negara. Coba, adakah panjenengan yang pernah menemukan satu riwayat hadis yang mengatakan ar-rijalu imadul bilad? Tidak ada. Yang saya temukan dari berbagai macam kitab hadis cuma satu, an-nisa'u imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Kalau kita seorang laki-laki bukan tiang negara, Pak, tapi tiangnya dapur. Betul? Kalau tidak ada laki-laki, dapurnya enggak kebul, betul? Lawang sing nyekel korek ngomong lanang. Saking kuatnya perempuan, lahirlah Rasulullah Muhammad mengangkat emansipasi kaum wanita. Sampailah pada saat ini ternyata mahal harganya. Buktinya apa? Mau nikah saja uang asap sudah 50 juta. Itu baru asapnya, belum apinya. Mungkin hanya istri saya saja yang murah, tidak pakai uang asap. Cuma 500.000 sudah punya anak 3. Alhamdulillah. Ya karena perempuan yang baik itu perempuan yang mahal, yang murah. Makanya ibu-ibu ini kalau punya anak gadis, didatangin sama pemuda yang tampan, pemuda yang ganteng, minta mahar, tidak usah mahal-mahal. Kalau kepengen menjadi wanita yang baik, tidak apa-apa, kasih seikhlasnya aja, Bang, itu aja. Insya Allah anak gadis tampan itu menjadi anak gadis yang baik. Allahumma monggo
Dalam peringatan Maulid Nabi ini kita teladani apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasul. Pak, halo. Mau goreng kali ngeses ben boten ngantuk. Sing biasa ngerokok kok boten ngerokok kaya wong bodho. Monggo boten napa bebas saestu Pak. Tapi maaf saya duduk di kursi Pak ya. Ya, saya duduk di kursi, alhamdulillah dapat kursi. Pak Haji Supono nyalek orang oleh kursi. Ulo boten nyalek iso oleh kursi, alhamdulillah. Pak Haji Supono akrab saya, makanya biasa guyon saya beliau itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lahwa man laqiyahu bisalam wa yuqilu sholata wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Kanjeng Nabi itu setiap ketemu dengan orang lain pasti mengucapkan salam. Kalau kita lain, kita ketemu sama kawan, hai bro. Rasulullah ketika ketemu dengan siapapun, asal itu sesama muslim, maka Rasulullah menebarkan salam. Karena ada beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan kita masuk surga, Pak. Salah satunya adalah afshus salam, wa at'imit ta'am, wa silil arham, wa qum bil laili wan nas niyam. Paling tidak ada 4 perkara. Bu, monggo diingat-ingat. Kalau kita mampu melakukan 4 perkara yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, yang pertama adalah afshus salam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap ketemu dengan siapapun, Rasulullah pasti mengucapkan salam. Karena orang yang mengucapkan salam itu tandanya adalah calon penghuni surga. Karena di dalam surga tidak ada orang yang berkata kotor, di dalam surga tidak ada orang yang berkata jorok. Semuanya ketika bertemu dengan sesama penghuni surga hanya salam yang disampaikan oleh mereka. Wa qilan salama salam. Yang kedua, wa at'imit ta'am. Orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Mungkin pada malam hari ini yang memberi makan siapa? Rame-rame. Oh, berarti ini peluang warga Kubutama asli akan masuk surga bersama-sama. Amin. Mungkin orang yang suka memberikan makan kepada orang lain, terutama orang yang mungkin sedang kelaparan, panjenengan punya peluang. Nuwun sewu, Pak. Surga itu kadang harganya 2.000. Surga itu kadang harganya cuma sebungkus nasi yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Coba kalau tidak percaya panjenengan, ada orang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, Pak. Ada apa? Keperluan apa? Saya meminta sumbangan, Pak. Keluarlah panjenengan sebagai orang yang dermawan, meskipun hanya yang diberikan cuma 2.000 rupiah, tapi apa yang dibacakan di dalam doa orang yang beri itu, ya Allah Pak, mudah-mudahan panjenengan cepat naik haji, mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Padahal yang dikasih cuma berapa? 2.000. Makanya jangan sungkan-sungkan ketika mau memberikan sumbangan kepada orang lain. Nah, orang sekarang itu kadang berbeda. Ada orang datang ketok-ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya minta sumbangan. Apa bilangnya? Orangnya nggak ada. Nggak mau sih jawab salam. Bantu nih. Ini punya aku. Tadi aku ngambil. Kan ini ada peluang surga yang sudah mendatangi rumah panjenengan dapat ditolak. Nah ini orang yang suka memberikan makan kepada orang lain, maka ada peluang masuk surga. Karena apa? Kanjeng Nabi meskipun tidak punya apa-apa, Rasulullah itu orangnya miskin, Rasulullah itu orangnya fakir, tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai kekayaan apapun. Maka ketika Sayyidatina Khadijah melamar Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidatina Khadijah pada waktu itu memiliki harta sepertiga kota Mekah, itu milik Siti Khadijah. Tapi kenapa Siti Khadijah mau menikah dengan Rasulullah yang tidak punya apa-apa? Karena itu sudah menjadi skenario Allah
sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah, memang Nabi Muhammad harus bisa memberikan contoh kepada umatnya bahwa umatnya ini sebetulnya tidak boleh menjadi orang kaya. Pak, halo, jadi kan kepengen jadi orang kaya atau miskin? Oh, halo, jadi kan kepengen sugih atau melarat? Oh, sugih ini ku hisabnya angel loh bu. Mungkin kalau orang kaya nanti di hadapan Allah pertanggung jawabannya lama. Nabi Sulaiman saja menurut salah satu riwayat 900 tahun baru selesai dihisab di hadapan Allah karena harta benda yang dimiliki Nabi Sulaiman begitu banyak. Seandainya kita jadi orang kaya, mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya. Amin. Tapi inilah yang harus kita bahas malam hari ini, Pak. Kanjeng Nabi bukan orang kaya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad mestinya meneladani. Kalau nabinya saja tidak punya apa-apa, berarti kita juga minimal tidak berharap punya apa-apa. Mau apa tidak kayak begitu? Kira-kira mau apa enggak? Coba kita samakan doa Nabi Muhammad dengan doa umatnya. Sama apa lain? Kanjeng Nabi tiap hari berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurna ma'al masakin. Ya Allah, jadikanlah hidupku sebagai orang miskin, matiku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Kalau kita tiap hari doanya minta apa Pak? Ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah. Betul enggak? Sama dengan Kanjeng Nabi. Ini artinya apa Pak? Kita mengikuti 100% dari keteladanan baginda Rasul tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Makanya minimal 1% saja kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Insya Allah kalau panjenengan ada peluang masuk dalam surga. Contoh salah satunya suka memberikan makan kepada orang lain. Makanya dengarkan Bu, Kanjeng Nabi pernah memberikan motivasi kepada umatnya. Fa'idha tabahtumul lahma fa'aksiru al-maraqah. Ketika kalian masak daging, masak apapun, maka perbanyaklah kuahnya. Bu, panjenengan khususnya warga PTN Kubur Raya Kubu Tama Asri ini, kalau masak kuahnya dibanyakin, minimal tetangganya itu dapat kuahnya dong. Yang menjadi pertanyaan, tetangganya yang dikasih kuah mau apa tidak kan gitu. Umum kayak ibu mengkutuh kan malu. Wong tika iku duri matur nuwun palang ndundel. Wong ngek iku mengkutuh. Banyak kan minimal kita mampu memberikan kuah kepada tetangga kita. Itu motivasi Rasulullah. Tujuannya apa? Agar supaya hidup kita rukun. Kebersamaan selalu kita unggulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi teladan kita. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Kanjeng Nabi tidak punya apa-apa, tapi tiap hari menyuapin orang yang buta, orang Yahudi yang buta di pasar itu, nyuapi dengan roti. Rela beliau tidak makan, rotinya itu dikasihkan, disuapkan kepada orang buta yang notabene-nya adalah orang Yahudi. Siapa yang disuapin oleh Kanjeng Nabi? Orang Yahudi setiap hari mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad itu sapa? Muhammad niku wong koyo ngene iki. Ora tahu sekolah, ora tahu ngaji lah kok dadi nabi. Ngoten niku. Padahal sing dulang sinten? Yang nyuapin siapa? Kanjeng Nabi. Karena orang buta Pak ndak tahu. Maka suatu ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tolong gantikan posisi saya. Di pasar lama sana ada seorang yang buta. Ada seorang Yahudi yang buta, kedua matanya tidak mampu melihat. Setiap hari saya nyuapin dengan roti. Maka sekarang karena mungkin saya sudah
akan dipanggil oleh Allah. Saya tugaskan panjenengan untuk menggantikan posisi saya menyuapi orang yang buta yang ada di pasar lama. Akhirnya sahabat Abu Bakar pun datang. Apa respon daripada orang Yahudi yang buta itu? Lain. Sentuhan tangan halusnya Kanjeng Nabi itu ketika nyuapin orang buta itu lain dengan tangannya sahabat Abu Bakar. Makanya ketika disuapin oleh sahabat Abu Bakar langsung bertanya, menolak. Ya apa sampean? Kok bukan seperti orang yang biasanya nyuapin saya? Akhirnya sahabat Abu Bakar dengan terseduh-seduh meneteskan air mata, menangis, menceritakan hal ikhwal karena orang yang setiap hari menyuapi sampean kan sekarang sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang terjadi, Pak? Orang Yahudi yang buta yang selalu mencaci maki Rasulullah langsung masuk Islam di hadapan sahabat Abu Bakar karena apa? Tidak menyangka bahwa setiap hari yang menyuapi adalah orang yang dicaci maki. Tapi apakah Rasulullah membalas untuk mencaci? Tidak. Rasulullah tidak pernah menghina orang. Rasulullah tidak pernah mencaci maki orang. Rasulullah tidak pernah berbuat salah kepada orang lain. Makanya Nuwun Sewu, di mana-mana saya sampaikan pada daerah-daerah saya sampaikan. Bukan berarti saya promosi tidak. Saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Kalau ada penceramah, kiai, ustadz siapapun yang menyampaikan ceramah dalam pengajian kok mencaci maki orang, menghina kepada orang lain, mengolok-olok orang lain, gak usah diundang, mending undang saya. Lah ada kiai, ada penceramah kok suka menghina orang, ilmunya dari mana? Kanjeng Nabi adalah seorang yang menjadi sumber segala macam ilmu, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menghina orang, tidak pernah mengolok orang lain. Bila kok ada orang yang suka mencaci maki orang dalam majelis ilmu, itu ilmunya dari mana sambungnya? Kan pertanyaan besar. Ya, makanya gak usah diundang, mending saya Pak saya istilah. Orang usah dibayar, bukan apa-apa. Oh jadi kan dibayar kalau itu bukan bakal mampu. Dosa istilah. Teman-teman, karena apa? Satu huruf harganya 1000 dirham. 1000 dirham itu kalau dirupiahkan mungkin satu huruf 4.000 kali 1000 berarti 4 juta harga satu huruf. Sudah berapa huruf tadi yang saya sampaikan? Tidak akan mampu panjenengan bayar saya. Tapi kalau titip manfaat monggo. Ustaz saya titip manfaat. Monggo. Karena mungkin setiap malam Ahad Kliwon saya juga ada pengajian rutin yang insya Allah di sana walaupun sedikit ada kopinya. Kembalikan lagi, itu yang namanya terima kasih. Kalau sudah nerima maka harus. Makanya kalau titip manfaat yang banyak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Rasulullah tidak pernah ketemu dengan orang untuk pas salam, tidak pernah. Langsung. Maka ini pelajaran bagi kita Pak, karena kita hidup di lingkungan-lingkungan yang multi etnis, multi agama. Kalau ada orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, bagaimana cara kita untuk menjawab? Ada dua macam. Contoh, kita pergi ke pasar Tanjung Pura, pasar tengah, kan kebanyakan orang yang jual di sana adalah orang non muslim. Biasanya kalau menjelang hari raya Idul Fitri banyak yang manggil, Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji, kan gitu. Silakan mau beli yang mana? Bagaimana harus menjawab? Karena menjawab salam hukumnya wajib, sedangkan melontarkan salam hukumnya sunnah. Maka ketika ada orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, jawab saja dengan wa'alaikum. Apa? Atau ditambahi lafaz assalam, wa'alaikumussalam, tidak menyertakan warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya. Bukan kok kita tidak menjawab. Jawab harus. Islam itu tidak kaku. Islam itu fleksibel. Wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak
menjadikan agama Islam adalah agama yang sempit. Siapapun kita boleh bergaul, siapapun kita boleh berteman, tapi akidah jangan sampai goyah. Alhamdulillah. Makanya kalau di buku tamak ini ada yang mungkin lain agama, tetap saja gotong royong, tetap silaturahim, jaga kerukunan. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti ada proses kejadian manusia ala wali songo saya sampaikan kepada panjenengan. Maka malam hari ini kebetulan Maulid Nabi, maka tidak jauh keterangannya dengan bagaimana proses kejadian manusia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para wali, pendakwah leluhur kita yang memberikan pemahaman tentang agama kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala صلى عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السنن صل